Pernahkah kalian merasa seperti ada yang mencoba mempengaruhi keputusan atau perasaan kalian tanpa kalian sadari? Atau mungkin kalian merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kalian lakukan? Nah, itu bisa jadi contoh dari manipulasi. Tapi, sebenarnya, apa sih manipulasi itu? Manipulasi seringkali dianggap sebagai hal yang negatif. Padahal, ini adalah teknik yang bisa digunakan dalam berbagai cara, baik itu baik ataupun buruk. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu manipulasi, kenapa banyak orang menggunakannya, dan bagaimana cara kita bisa menghadapinya. Manipulasi bukan sekedar pemaksaan. Manipulasi bukan hanya tentang memaksa orang untuk melakukan apa yang kita inginkan dengan cara yang kasar atau terpaksa. Sebaliknya, manipulasi adalah seni untuk mempengaruhi orang lain agar melihat nilai dalam apa yang kita inginkan, dengan cara yang halus dan terkadang tanpa mereka sadari. Dalam manipulasi, ada beberapa langkah yang perlu kita pahami. Pertama, si manipulator akan menganalisis siapa yang bisa mereka pengaruhi dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya. Kemudian, mereka akan meyakinkan orang lain untuk melihat hal tersebut dari sudut pandang mereka. Setelah itu, barulah manipulasi dilakukan agar orang tersebut akhirnya melakukan apa yang mereka inginkan. Walau sering dikaitkan dengan hal-hal buruk seperti kekerasan emosional, manipulasi bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Bahkan, kita semua mungkin pernah melakukannya, meskipun tanpa niat jahat. Jenis-jenis manipulasi yang perlu kamu tahu. Ada berbagai jenis manipulator yang bisa kita temui. Beberapa di antaranya adalah si tak berdaya. Mereka sering terlihat tidak bisa mengurus diri sendiri dan sering meminta bantuan, padahal sebenarnya mereka bisa melakukannya sendiri. Sang ahli kata, manipulator yang pintar bermain kata-kata, mereka bisa membuat kita merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahan kita. Manipulasi orang tua. Kadang orang tua tanpa sadar memanipulasi anak-anak mereka dengan harapan atau impian mereka sendiri. Orang yang suka menyalahkan, mereka selalu mencari cara untuk menyalahkan orang lain atas masalah mereka. Janji yang tidak realistis. Manipulator jenis ini sering memaksa kita membuat janji yang sebenarnya tidak realistis atau kita tidak ingin tepati. Manipulasi pilihan, mereka memberi pilihan seolah-olah kita hanya punya dua pilihan, padahal ada banyak pilihan lainnya. Sekarang, kita sudah tahu apa itu manipulasi dan jenis-jenis manipulator. Lalu, bagaimana cara kita menghadapinya? Sadar dan kenali tanda manipulasi. Jika seseorang berusaha membuatmu merasa bersalah atau membalikkan situasi, itu adalah tanda manipulasi. Berpikir sebelum bertindak, jangan langsung memberikan jawaban atau keputusan. Ambil waktu untuk berpikir tentang situasi yang ada. Tetapkan batasan. Jangan takut untuk mengatakan tidak jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginanmu. Kenali tujuanmu. Pastikan kamu tahu apa yang kamu inginkan dan jangan biarkan orang lain mengendalikan hidupmu. Komunikasi yang jelas. Jika seseorang mencoba memanipulasi dengan kata-kata, cobalah untuk berbicara dengan tegas dan jelas. Manipulasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak selalu berakhir buruk. Namun, penting untuk mengetahui kapan manipulasi itu digunakan dengan niat yang tidak baik dan bagaimana kita bisa melindungi diri. Ingat, kamu berhak untuk menentukan yang terbaik dalam hidupmu. Jadi, jangan biarkan siapapun mengendalikan pilihanmu atau membuatmu merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Semoga video ini membantu kamu memahami manipulasi dan cara menghadapinya dengan bijak. Jangan lupa untuk tetap percaya pada diri sendiri dan jangan takut berkata tidak jika itu yang benar untukmu.